Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Saya Rita Fatin Fadila, absen 31 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal dan juga Orde Lama. Jadi langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama ada masa pemerintahan demokrasi liberal. Negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Hal ini yang menyebabkan kondisi negara kacau adalah tidak berhasilnya pada Badan Konstituante yang menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Selanjutnya ada 7 pergantian kabinet. Yang pertama ada kabinet Natsir yang berperiode pada 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua ada kabinet Sukirman pada masa 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kemudian yang ketiga ada kabinet Welop 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat ada kabinet Ali Sastroamidjojo 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kemudian ada yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harsak 13 Agustus 1965 sampai 24 Maret 1956. Kabinet yang keenam ada kabinet Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Kemudian ada kabinet Juanda atau Karya pada April 1957 sampai 10 Juli 1959. Selanjutnya ada dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama ada pembubaran konstituante, yang kedua memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar pada tahun 1950. Yang ketiga ada pembentukan MPR dan DPR sementara. Kemudian ada gerakan-gerakan separatis. Yang pertama ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasanya disingkat dengan DI atau TII. Yang pertama, satu daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Yang kedua daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Beiro. Yang ketiga ada daerah Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua ada pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua adalah masa pemerintahan Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Selanjutnya ada Kabinet Kerja. Yang pertama, kabinet inti yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabatkan oleh presiden dan 10 orang menteri. Kemudian menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah kepala staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan
Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian ada menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikutnya adalah penyimpangan yang ada pada masa Orde Lama. Yang pertama ada membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau yang biasa disebut DPR GR, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua adalah membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat ada membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1999 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima ada terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Kasila. Selanjutnya ada peristiwa yang terjadi pada Orde Lama. Terjadinya gagasan Nasakom yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu negara, di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikut sertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya adalah pemaparan soal 5 pilihan ganda dan juga 1 uraian. Yang pertama adalah sikap yang harus kita lakukan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan adalah jawabannya adalah yang B, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, pada masa liberal, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal pada tanggal. Jawabannya adalah yang B, 17 Agustus 1959. Kemudian soal yang ketiga, berapa lama pemerintahan Kabinet Muldoko? Jawabannya adalah yang C, 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kemudian soal yang nomor 4. Di bawah ini yang merupakan penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama. Jawabannya adalah yang E, semuanya benar, semua jawaban benar. Yang kelima, kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan kabinet. Jawabannya adalah yang D, kabinet kerja. Selanjutnya adalah soal uraian. Bagaimana kondisi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal? Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungannya dengan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi dari saya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Kota Batu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.